Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas mengenai toharoh, masih dalam bab tentang toharoh. Ajma'al a'immatul arba'atu ala wujubit toharati bil ma'i. Ajma'al a'immatul arba'atu, para imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu sepakat, ijma', sudah sepakat, ala wujubit toharati bil ma'i, atas wajibnya bersuci, bil ma'i, dengan air, lis sholati, untuk sholat. Jadi semuanya sepakat, tidak ada satupun imam yang empat yang tidak mewajibkan bersuci dengan air, tidak ada. Semua imam wajib hukumnya bersuci dengan air. Ma'at tamakkuni min isti'malihi, menggunakan air itu saat dia memungkinkan untuk menggunakan air, fiha, di dalam sholat, hissan wasar'an, baik berupa indera maupun berupa sara. Jadi secara indrawi, yaitu kita tidak ada terhalang apapun, sehat walafiat, itu semua mewajibkan untuk berwudu, untuk bersuci dengan menggunakan air. Sepakat, semua sepakat. Kama ajma'u ala wujubit tayammumi, sebagaimana para ulama yang empat ini, para mazhab yang empat, sepakat atas wajibnya tayamum inda wusuli faqdihi, ketika tidak mendapatkan air. Jadi kalau tidak mendapatkan air, tidak ada air, empat mazhab ini untuk melakukan atau untuk mengganti dengan air, mengganti dengan tayamum. Wa ala annama al-waradi la yutahhiru anil hadasi. Air mawar itu tidak bisa untuk mensucikan dari hadas. Tidak bisa mensucikan dari hadas. Ini semua sepakat. Mensucikan dari hadas tidak bisa. Ingat ya, ada dua kan istilah ini. Ada hadas, ada najis. Ada hadas, ada najis. Bedanya hadas sama itu mudahnya, kalau hadas itu yang masuk ke dalam, yang ada dalam diri kita, itu namanya hadas. Kalau najis itu sesuatu yang masuk dari luar. Contoh begini, kalau kita kencing, maka kemudian kita menjadi hadas, kencingnya adalah najis, gitu ya. Kalau kita buang air besar, kitanya hadas, kitanya sendiri hadas. Buang airnya itu adalah najis. Jadi najis itu sesuatu yang ada di luar, bukan yang ada di dalam. Nah, air mawar sepakat semua ini. Air mawar tidak bisa dibikin untuk hadas, tidak bisa untuk mensucikan diri dari hadas. Maksudnya apa? Kalau Anda wudu pakai air mawar nggak boleh itu. Wudu pakai air mawar nggak boleh. Tapi kalau membersihkan najis pakai air mawar, maka dia bisa menjadi suci, bisa menjadi suci. Ngepel pakai air mawar boleh. Ada kotoran, kemudian kotorannya dilap pakai air mawar boleh.
Tapi kalau wudu atau mandi besar pakai pakai air mawar, itu hukumnya tidak boleh sepakat semua. Wa ala annal mutaghayyira bitulil muksi tahurun, bahwa air yang berubah sebab lamanya dia menggenang itu tahurun, itu bisa dianggap suci dia. Jadi air yang ada di bak misalnya gitu, lama dia tergenang, maka air itu tetap suci. Sepakat semua ini. Wa ala anna siwaka ma'murun bihi, kemudian bersuci dengan bersiwak itu juga diperintahkan. Ini juga hal-hal yang sifatnya ijma. Hazihi masailul ijma fi hadzal bab. Ini adalah masalah ijma di dalam bab toharoh. Jadi kalau dalam bab toharoh, di dalam bab bersuci, hal-hal yang seperti ini nih udah sepakat semua. Tadi bersucinya harus pakai air untuk wudu, sepakat semua. Kemudian kalau nggak ada air maka digantikan dengan tayamum, semuanya sepakat itu. Air mawar tidak bisa untuk bersuci dari hadas, sepakat semua itu. Kemudian apalagi siwak adalah sesuatu yang diperintahkan, sepakat semua itu. Air yang berubah dari lamanya menetap karena dia menggenang, maka itu hukumnya masih suci, sepakat semua itu. Itu namanya ijma, sepakat. Nah, wa amma mahtalafal a'immatal arba'ata wa ghairahum fihi fakasir. Selebihnya itu para imam berbeda-beda, berikhtilaf. Para imam ini berikhtilaf, dan yang menjadi ikhtilaf ini fakasirun, sangat banyak sekali yang menjadi ikhtilaf ini, sangat banyak. Ikhtilaf itu apa maksudnya? Ikhtilaf itu maksudnya adalah yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang boleh, yang satu tidak bilang boleh. Itu namanya ikhtilaf. Imam Maliki bilang boleh, Imam Syafi'i bilang nggak boleh. Imam Syafi'i bilang boleh, Imam Ahmad bilang nggak boleh. Itu namanya ikhtilaf. Itu nama ikhtilaf. Jadi dalam hukum toharoh banyakkan ikhtilafnya daripada ijma'nya. Kalau ijma'nya tadi aja tuh, ijma'nya tadi saja, itu pun masih dalam kategori umum. Misalnya tadi, apakah wudu memakai air itu wajib? Wajib, semua sepakat wajib. Airnya modelnya kayak apa? Airnya ini air yang kayak apa? Nah, ini kemudian ikhtilaf. Ini kemudian ikhtilaf. Jadi ini yang kemarin juga saya sampaikan. Kalau dalam hal yang umum, dalam hal yang besar, semua sepakat. Misalnya kemarin saya contohin, sholat subuh, semua bilang fardu ain. Tidak ada satupun yang mengatakan sholat subuh ini tidak wajib semua. Tapi sholat subuhnya Fatihahnya baca bismillah atau nggak baca bismillah, itu ikhtilaf. Kemudian sholat subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu ikhtilaf. Itu ikhtilaf. Sholat Jumat wajib, ada khutbahnya, ada sholatnya, wajib. Itu semua sepakat, itu sepakat. Tapi kemudian azannya 2 kali atau 1 kali, itu yang tidak sepakat semua itu. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Kemudian nanti khutbahnya kayak apa, ada apa di dalamnya, itu yang kemudian juga menjadi tidak sepakat, yang menjadi ikhtilaf. Tapi kalau dalam garis besarnya semuanya menjadi ijma. Semua menjadi sepakat. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami betul, bahwa dalam agama itu ada yang disepakati oleh ulama, ada yang menjadi ikhtilaf. Kalau yang menjadi ikhtilaf jangan diperdebatkan. Kalau yang udah di ikhtilaf jangan diperdebatkan. Misalnya Fatihahnya pakai bismillah atau nggak pakai baca bismillah, jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan, karena memang ada Imam Ahmad itu mengatakan ya basmalah itu bukan termasuk dari Fatihah. Makanya di Mekah, di Madinah, imam-imamnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya kalau baca Fatihah nggak ada yang baca bismillah. Kenapa? Karena mereka sehari-hari pegangannya adalah Imam Ahmad. Tapi juga jangan dibawa ke sana ke sini, karena di Jakarta imamnya Imam Syafi'i. Jangan nanti pulang haji, pulang umroh, kemudian ngimamin gak baca bismillah. Apa dalilnya? Itu Masjidil Haram aja gak baca bismillah.
nggak begitu dalilnya gitu loh, nggak begitu dalilnya gitu ya. Dalilnya nggak seperti itu karena mereka menggunakan Imam Ahmad. Nah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya seperti ini jangan kemudian dipermasalahin. Makanya kalau dalam kita kan ada tanbih, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Udah ada tanbih itu, sudah ada, ya sudah, itu mah pasti ada dalilnya. Apalagi mereka punya guru, ada gurunya nggak mereka? Ada. Gurunya siapa nih? Kiai ini. Oh ya sudah pasti punya dalil mereka itu, gitu ya. Nggak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena ini masalah ikhtilaf. Nah, masalah ikhtilaf ini terjadi karena memahami konteksnya ayat dan teksnya ayat, atau teksnya hadis maupun konteksnya hadis. Ada yang memahami secara tekstual hadis, ada yang memahami secara kontekstual terhadap hadis. Contoh misalnya gini, hadis tentang memanah misalnya, memanah itu hukumnya apa? Sunnah. Yang membuat sunnah memanahnya atau apa? Atau model senjatanya? Memanahnya atau sistem senjata manahnya? Memanahnya. Dua itu ada yang pendapat tuh. Ada yang menggunakan tekstual hadisnya apa memanah? Ya sudah, memanah adalah sunnah. Memanah adalah olahraga yang sifatnya Kenapa? Karena tekstualnya begitu. Tapi ada ulama yang memahami, ya jangan dipahami begitulah. Kalau dulu mah ada nuklir, ada rudal, ada senjata, ada tembakan, ada AK-24, ada AK berapa? Mungkin Nabi beda lagi ngomongnya. Karena satu-satunya senjata di zaman Nabi yang bisa mengarah sesuatu yang sangat jauh, ya cuma panah. Pedang ya head to head. Tombak sejauh mana sih orang lempar tombak gitu ya. Panah adalah yang paling jauh jangkauannya di zaman Nabi itu. Maka dipelajarilah itu. Jadi ada yang ulama mengatakan, ya jangan ngomong panah lah. Orang udah pakai AK sekian, orang udah pakai rudal, Anda pakai panah. Terus nanti kalau perang Anda pakai panah begitu. Terus Barat, Amerika segala macam musuh Anda pakai rudal, pakai tembakan gitu kan. Terus Anda mau pakai panahan gitu. Yang bener aja masa Islam kayak begitu gitu kan. Masa Islam sesempit itu. Masa Islam tidak kontekstual kayak begitu gitu loh. Ada yang ulama yang mengartikan begini. Jadi bukan panahnya Anda belajar sistem senjata yang bisa menjangkau jauh, itu teksnya, itu kontekstualnya, bukan pada panahnya. Nah itu kan berbeda pendapat tuh ulama tuh. Ada yang mengartikan tekstual panahnya, ada yang mengartikan bukan panahnya tapi sistemnya tadi gitu loh. Apalagi hadis tentang berkuda, kan ramai banget nih. Sampai dibikin pelatihan memanah adalah sunnahnya Rasul, kan sama aja mau jualan, nggak apa-apa sih, mau jualan nggak apa-apa gitu kan, mau bikin gituan ya, memanah ya sunnah, iya sunnah, tapi maksudnya panahnya atau apanya gitu. Ayo belajar kuda, kenapa kau belajar kudanya yang sunnah atau belajar menaiki kendaraan perang yang cepat? Kan paling saat itu zamannya Nabi, kendaraan apa yang paling cepat selain kuda? Unta sama kudanya masih cepetan kuda. Maka kemudian orang perang itu pakai kuda. Kendaraan yang paling cepat itu adalah kuda. Dan sekarang kendaraan yang paling cepat itu adalah pesawat. Jadi pelajarilah pesawat. Anda jadi pilot. Anda belajar penerbangan, itu jadi sunnah itu. Bukan kudanya. Nanti kemudian Anda perang yang lain naik pesawat Sukhoi, kemudian Anda naik kuda, begitu maksudnya. Itu katanya, tapi kan beda pendapat ini. Ada yang mengatakan tekstual kudanya, ya silakan saja. Ada yang mengartikan, ya kuda adalah ibadah pekerjaan yang sunnah, olahraga yang sunnah. Ya silakan saja kalau mengartikan kayak gitu. Tapi jangan diklaim itu adalah kebenaran mutlak, karena ulama yang lain juga berpendapat yang beda. Gitu. Itu namanya ikhtilaf. Yang nggak boleh itu adalah mengklaim bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Itu adalah yang paling benar. Jadi kalau kemudian kuda itu ditafsirkan apa adanya, ya kuda ya kuda. Ya terus gimana dong Islam? Gimana dong Islam menjalani
masa modern kayak begini. Masa musuhnya udah pada pakai jet yang nggak terlihat, kita masih pakai kuda kan gitu. Maksudnya gitu. Tapi boleh-boleh aja, silakan saja kalau mau memahami kayak gitu. Tapi maksudnya buka dong ruang yang lain bahwa ada juga ulama yang berpendapat beda. Seperti itu gitu loh. Nah ini yang tadi saya bilang, ikhtilaf itu terjadi karena ulama itu ada yang memahami secara tekstual daripada hadis, ada juga yang memahaminya kontekstual. Sama seperti sirwal, celana gantung, celana gantung gitu kan. Ada yang memahami celana gantung itu ya memang celana itu. Makanya kemudian kalau Anda lihat Sofi, celana sunnah Nabi, jual celana sunnah Nabi. Ya silakan saja kalau mengatakan celana sunnah Nabi gitu ya. Tapi maksudnya jangan kemudian mengatakan orang yang kagak pakai sirwal itu orang yang kagak menganut sunnah. Ya enggak dong, kan memahami hadisnya huyala dalam hadis tentang sirwal itu kan orang beda-beda. Orang kenapa kok Nabi mengatakan begitu? Karena zaman Nabi itu dijadikan huyala, dijadikan sombong. Identitas orang kaya itu kalau orang pengen menunjukkan dirinya kaya, maka celananya, gamisnya itu harus dilengserin, dipanjangin. Itu simbol bahwa saya ini orang kaya. Maka celananya dipanjangin, kemudian gamisnya dipanjangin gitu loh. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu orang kaya. Bahkan kalau semakin panjang semakin dia menjadi ratu, menjadi raja. Makanya raja-raja dan ratu-ratu, sultan-sultan jubahnya ini panjang-panjang dia, lengser-lengser untuk menunjukkan dia adalah orang yang berkuasa. Tapi sekarang Anda pakai celana begini menunjukkan gua orang kaya apa? Dari celana aja kelihatan itu celana 50.000 atau celana 500.000 kan juga kelihatan sih. Levis yang harganya 2 juta sama levis yang harganya 35.000 kan kelihatan sih. Gitu ya. Masa terus Anda mau pakai gaya-gayaan? Saya ini enggak. Tapi kalau kemudian mau ngomong itu sunnah, ya silakan saja. Tapi jangan plek gitu loh. Jangan saklek bahwa nggak bisa, itu mah harus sunnah, yang lain nggak sunnah. Sehingga Anda yang pakai celananya, pakai sarungnya tidak di atas mata kaki dianggap kagak menganut sunnah. Ini yang bahaya jadinya gitu loh. Gitu, paham ya? Nah kita ini gak usah ikut-ikutan konflik kayak begitu. Kenapa? Karena kita ini ngaji, kita ini belajar bahwa dalam fikih itu ada dua. Ada sifatnya yang ijma, ada sesuatu yang sifatnya ikhtilaf. Yang ikhtilaf jangan lagi diperdebat-debatkan, jangan lagi dijadikan permusuhan, jangan lagi diributkan. Udah selesai kok. Udah selesai. Anda sekarang pengen ngomong masalah kunut nggak kunut, maulid nggak maulid, itu kan Anda sudah tinggal lihat saja ulama mana yang membolehkan maulid, mana ulama yang tidak membolehkan maulid, mana ulama yang mengatakan kunut, mana ulama yang tidak mengatakan kunut. Kan tinggal dibaca saja. Mereka kan sudah punya dalilnya masing-masing. Sudah tinggal, yang kunut ini dalilnya, yang nggak kunut ini dalilnya. Kan sudah selesai ya tuh mah. Nggak usah dihabis-habisin lagi energinya untuk ribut soal-soal yang sifatnya ikhtilaf. Nah gitu ya. Nah jadi balik ke masalah toharo ini, sama dalam bab toharo ini. Sebab nanti begini tadi itu, kalau nanti semuanya harus tekstual, berarti boleh nggak umroh haji pakai Boeing 747? Itu kan nyalahin sunnah itu. Nabi pakai onta kok sama kuda, kenapa Anda nggak pakai onta sama kuda aja dari sini? Gitu ya. Karena menyalahi sunnah. Nabi mana pernah? Nabi pakai kuda itu. Kita pakai Boeing 747. Pilotnya bukan orang Islam lagi pilotnya itu. Gitu kan, tapi kan kita ke sana gitu. Artinya itu pemahaman kita nih Ahlussunnah wal Jamaah yang mengkontekstualkan, yang tidak juga semuanya ini harus ditekstualkan gitu loh. Nah, sama seperti toharo ini, soal ijma ini juga sama, soal ijma. Nah, ada soal toharoh pun juga begitu. Apa misalnya nih masalah ikhtilaf dalam toharoh? Misalnya terkait dengan ma'ul bihar, air laut. Air laut itu airnya sepakat, air bisa dijadikan bersuci, sepakat. Air laut apakah bisa dijadikan bersuci apa enggak? Nah ini ada yang mendapat ulama, ada yang mendapat tidak gitu loh. Tapi meskipun sedikit yang mengatakan tidak bisa, misalnya fuqahaul amsor, para ahli fikih Mesir mengatakan air laut itu tidak bisa dijadikan
bersuci, tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa. Ada itu beberapa pendapat ulama berbeda pendapat. Apa misalnya? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan mana wudu'a bima'il bahri. Mereka mutlak melarang untuk berwudu, melarang berwudu dengan air laut. Ada juga kaum dalam Mesir itu yang ajazuhu liddarurah, memperbolehkan wudu dengan air laut itu kalau lagi darurat. Terus ada juga kaum di Mesir itu ajazut tayammum ma'a wujudi, boleh melakukan tayamum bersama adanya air laut. Berarti air laut nggak dianggap nih. Karena apa? Meskipun dia ada air laut, tapi boleh untuk bertayamum. Artinya air lautnya tidak dilihat sama dia. Nah, ini ada perbedaan di sini. Kalau airnya mutlak, semua sepakat. Tapi kalau air lautnya misalnya, itu ada ulama meskipun sedikit, ada kaum meskipun itu tidak banyak, ada kaum yang mengatakan tidak boleh itu air laut itu dijadikan untuk berwudu, tidak boleh. Ini seperti pendapatnya kaum fuqahaul amsar, para ahli fikihnya Mesir. Kenapa? Karena anna taharata ma suriat bil asolati illa li in'asi badanil abdi. Karena bersuci itu tidak disyariatkan asalnya itu kecuali untuk menyegarkan badan makhluk, badan kita nih, badan seorang hamba, minad do'fi, dari kelemahan. Jadi bersuci itu, toharo itu disyariatkan asalnya adalah untuk menyegarkan badan kita ini dari lemah. Yang lemah itu al-hasili bil ma'asi. Yang lemahnya itu karena hasil dari maksiat. Jadi kalau orang sering maksiat itu semakin lemah dia. Makanya dalam agama, kalau Anda habis maksiat atau tidak sengaja maksiat, segera berwudu. Karena kan selama ini taunya ya pokoknya kalau nanti Anda wudu, rontoklah semua dosa-dosanya. Rontok dosa-dosanya itu, iya. Tapi satu sisi yang lain maksudnya adalah kita kalau habis maksiat, kalau tidak sengaja maksiat, lalu kemudian kita berwudu, maka nanti ada energi baru lagi nih dalam diri kita ini. Tapi kalau kemudian habis maksiat atau habis bermaksiat nggak pakai wudu, habis itu nggak pakai wudu, semakin lemah itu. Semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah gitu. Sehingga badannya semakin lemah. Lemah untuk apa? Lemah untuk melakukan kebaikan. Kalau untuk melakukan kebaikan lemah dia. Tapi untuk melakukan keburukan semangat dia, kuat dia. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dia itu habis maksiat tidak berwudu. Au aklis sahawati, atau makan makanan yang sahwat, makanan-makanan yang dia penuh dengan hasrat. Makanannya apa aja dimakan, ini dimakan, itu dimakan, ini dimakan, itu dimakan. Itu badannya pasti lemah itu. Bukan cuma badan fisiknya yang lemah, tapi badan ini maksudnya ruhaninya yang lemah itu. Kalau dia habis makan banyak, habis makan yang sahwat gitu ya, segala macam ada dimakan, kemudian dia nggak wudu, semakin lemah itu. Nah, wudu akan membangkitkan kekuatan dia lagi, akan memiliki energi lagi. Wal wuqu'i fil ghafalat, dan jatuh pada kelupaan, ghaflah. 1 jam berapa menit lupanya, berapa menit ingatnya sama Allah. Coba dikalkulasi. Kalau kelamaan, kalau kecepatan 1 jam, coba hitung saja. Dari subuh sampai zuhur, banyakan mana ingatnya sama Allah, banyakan mana lupanya sama Allah. Nanti dari zuhur ke asar, nanti dari asar ke maghrib. Ghaflahnya banyakan mana? Semakin dia banyak ghaflah, lalu kemudian dia tidak berwudu, maka semakin lemah ruhaniyah dia itu. Itulah makanya biar tidak ada ghaflah, karena al-ghaflatu asyaddu minan nar, asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah itu lebih dahsyat dari masuk neraka.
Lupa dari Allah itu lebih dahsyat, lebih keras, lebih bahaya daripada masuk neraka. Itu udah bahaya banget itu. Lupa kepada Allah itu lebih banget itu. Kenapa? Karena sumber daripada maksiat adalah goflah, lupa kepada Allah. Makanya semua ulama-ulama toreko tasawuf pasti itu mensyaratkan semua harus punya zikir ini. Biar apa? Biar goflahnya yang nggak banyak-banyak banget dah. Yang udah tertanam di sini aja masih ada goflah kok. Yang masih tertanam aja masih ada goflah kok gitu ya. Goflahnya ini loh, goflah, lupanya ini loh. Semakin dia goflah kepada Allah, semakin lemas dia, semakin nggak punya daya dia, nggak punya daya. Kalau dia berwudu, maka nanti energinya keces lagi tuh, spiritualnya nanti keces lagi. Itulah yang katakan bahwa aslinya daripada syariat bersuci itu aslinya adalah untuk menyegarkan badan. Fayakumul abdu ba'da toharoti ila munajati rabbih, maka kemudian seorang hamba akan bangkit melakukan setelah dia bertoharoh ila munajati rabbih, untuk munajat kepada Tuhannya, bibadanin hayyin, dengan badan yang hidup, bukan bibadanin mayyitin, bukan dengan badan yang mati, tapi bibadanin hayyin, dengan badan yang hidup. Badan yang mati itu badan yang gak punya energi ruhiyah. Itu namanya badan yang mati itu. Badan yang mati. Tapi badan yang hidup itu tadi badan yang punya toharoh tadi. Fayunajihi bibadanihi kullihi, maka dia bermunajat kepada Allah dengan badannya. Kullihi, semuanya. Kullihi, semuanya. Au yaf'alu masaro asari ulau toharoh, atau dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah di dalam berwudu atau di dalam bersuci. Nah, tadi alasannya kenapa? Kenapa kok air laut tidak bisa untuk bersuci? Karena dianggap air laut ini tidak memenuhi syarat daripada fungsi daripada bersuci. Fungsinya bersuci itu tadi tuh untuk membangkitkan ruhiyah, Sedangkan air sedangkan air laut ma'akauni ma'il bahril malih akiman layan butuh syai'an minazzar'i. Sedangkan air laut itu, air laut yang asin, akiman, mandul dia, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Ma'akiman mandul layan butuh syai'an minazzar'i, yang air laut itu tidak bisa menumbuhkan sesuatu sedikit pun minazzar'i, dari pohonan. Ini kan pohon nih. Coba siram pakai air laut, tumbuh nggak dia? Tumbuh nggak? Berarti air laut itu akim. Air laut itu akim. Dibilang nih alasannya ulama Mesir yang mengatakan air laut itu tidak bisa dijadikan untuk berwudu, tidak bisa untuk bersuci, menghilangkan hadas, nggak bisa. Kenapa? Karena air laut ini tidak memenuhi syarat untuk tercapainya fungsi daripada bersuci. Kenapa? Karena air laut ini yang asin, akiman, dia mandul, tidak bisa menumbuhkan sesuatu pun dari tanaman. Wa malayan butuh zar'a la ruhaniyata fihi zahiratan. Sesuatu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, maka dia tidak punya ruhaniyah di dalamnya secara tampak. Apapun yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, berarti sesuatu itu la ruhaniyata fihi, tidak punya ruhaniyah, tidak punya ruh di dalamnya. Hatta yana isal badana, sampai atau seperti juga dia tidak bisa membangkitkan badan. Coba Anda mandi pakai air laut terus, apa bangkit itu? Misalnya gitu, air laut terus gitu. Karena air laut ini yan isul badan, dia tidak bisa membangkitkan
badan. Tidak bisa dia membangkitkan badan. Jadi sesuatu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman berarti nggak punya ruhaniyah. Sampai juga sama seperti dia tidak bisa menyegarkan, membangkitkan badan. Itulah alasan yang pertama kenapa kok air laut menurut ulama Mesir itu tidak bisa dijadikan untuk toharoh, tidak bisa dijadikan toharoh. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama 4 mazhab itu, jumhur ulama semua mengatakan boleh, karena air laut dianggap sebagai ma'ul mutlak, al-ma'ul mutlak, air mutlak. Alasan yang kedua, ada hadis yang bunyinya tahtal bahri narun, di bawah lautan ada api. Di bawah lautan ada api. Wan naru mazharun ghadabiyun, api adalah penampakan kemarahan. Api adalah simbol penampakan kemurkaan. Falayan bagi lil abdi ayyatadammaha bima qaraba mahallal ghadab, maka tidak siogialah bagi seorang hamba untuk membasuh dirinya dengan sesuatu yang dekat pada tempat kemurkaan. Summa yaqumu yunaji rabbah, kemudian dengan air itu ia bangkit untuk munajat kepada Tuhannya. Ini alasan yang kedua. Kenapa kok air laut itu tidak bisa dijadikan toharoh? Karena ada hadis tahtal bahri narun, di bawah laut itu ada api. Api adalah simbol atau bentuk kemurkaan yang tidak seyogianya bagi seorang hamba membasuh dengan sesuatu yang dekat dengan kemurkaan untuk munajat kepada Allah. Dua inilah yang dianggap sebagai alasan. Tadi ikhtilaf tuh, bahwa ada ulama yang mengatakan air laut itu tidak bisa toharoh. Meskipun semua ulama-ulama, contoh yang pertama, bahwa ada ikhtilaf di dalam persoalan tohar, dan ini banyak tadi tuh, banyak, baru satu nih yang kita ucap ini, banyak. Karena yang paling banyak ikhtilafnya justru ikhtilafnya, bukan ijma'nya. Maka kalau Anda misalnya ngelihat ada serseran, ada orang wudu cuma pakai satu gayung doang, ya sudahlah, itu gak usah diributin. Anda belajar, oh ada imam yang mengatakan ini boleh, ada imam yang mengatakan ini boleh, tidak boleh. Kalau kita kan nggak bisa itu wudu cuma pakai satu gayung doang gitu kan. Tapi ada yang wudu cuma pakai ini doang nih wudunya nih gitu ya. Ya nggak usah ribut gitu loh, nggak usah ribut. Yang ada pelajarin. Nah makanya begini, kita ini diajarkan, saya juga diajarkan sama guru-guru dari dulu, dari Buya sampai sekarang. Kita diajarkan sama guru-guru kita, kalau Anda melihat ikhtilaf baik di medsos atau di mana, Anda langsung buka. Ya bukalah buku, ya bukalah Mbak Google. Tapi yang komplit bukanya. Oh, mana sih yang mengatakan ini boleh? Misalnya tadi wudunya cuma pakai satu gayung. Apa sih alasannya itu? Ada nggak sih kitabnya? Ada nggak sih dalilnya? Oh, dalilnya kayak begini. Akhirnya kita punya ilmu gitu loh. Oh, ternyata boleh karena ini ada dalilnya yang kayak begini. Jangan marah-marah dulu, jangan ngamuk-ngamuk dulu kalau ngelihat sesuatu yang beda sama kita ini. Kemudian kita lihat kok begitu ya wudunya, kok begini ya. Jangan ngamuk-ngamuk dulu, belajar aja dulu. Itu adalah tempat kita belajar. Nanti dari situ dapat ilmu kita. Oh ternyata ada yang berdapat kayak begini, tapi mayoritas ulama mengatakan nggak boleh gitu ya. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh. Nah itu kan akhirnya jadi ilmu. Sama misalnya tayamum. Apakah boleh tayamum di pesawat? Ya dua pendapatnya. Tayamumnya semua sepakat boleh melakukan tayamum kalau nggak ada air, sepakat ulama itu. Tapi tayamumnya di mana? Di pesawat boleh apa enggak? Itu yang kemudian menjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bukan cuma itu,
Saya dulu lagi umroh Ramadan itu, ya bukan sempat ribut gitu, sempat heran aja, sempat nanya-nanya karena ketika lagi di pesawat, kita kan di sini pesawat puasa nih, terus puasa. Kalau kita ke Mekah, itu kan artinya mundur lagi kita nih, gitu kan? Bukan semakin maju, semakin mundur. Ketika jam 6 waktu WIB, padahal kita sudah ada jam 6 itu kita sudah ada di mana itu? Sudah mau masuk Cina malah itu kayaknya itu. 4 jam itu udah mau masuk Cina mungkin kita itu. Mau masuk Cina mungkin kita di sana itu. Terus orang kemudian bilang, "Udah waktunya buka puasa." Saya lihat jam. Jam Cina mah di sini masih jam 4 gitu. Jam di lokasi jam 4. Terus ikut jam Indonesia. Gitu loh, ikut jam Indonesia. Dan itu ramai itu. Di situ boleh kan di Indonesia udah buka puasa gitu loh. Jadi kita sekarang ikutnya karena kan kita tadi ikutnya Jakarta sahurnya. Jadi sekarang bukanya juga ikut Jakarta. Jadi boleh. Ya terus saya bilang sama satu ustadz itu pembimbingnya, "Emang boleh ustadz begitu?" Terus, "Ya boleh ustadz, soalnya kan begini." Oh ya sudah. Terus jamaah saya, jangan ada yang bilang, "Jangan, saya nggak tanggung jawab." Saya bilang gitu. Saya bilang, "Saya nggak tanggung jawab." Sudah, tapi ada yang kayak begitu loh. Itu namanya ikhtilaf itu. Gak usah pakai ribut, ya sudah tahu aja. Ya sudah. Ya sudah. Oh enak banget berarti ya. Tapi ya sudah, mereka punya pendapat kali gitu ya. Kayak begitu. Meskipun nanti kalau giliran puasanya cepet juga nggak mau ikut juga, maunya yang pokoknya lama nggak mau lama juga, maunya cepet gitu. Bisa pulang dari sana kan lebih cepet, lebih duluan. Wah ikut aja Jakarta gitu ya. Nah gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, ikhtilaf ini dipahaminya kayak begitu. Nah ya, wallahu alam shawab. Udah cukup ya. Satu ide ya. Ini kita tabrak-tabrakan ini, gitu ya. Baik, mudah-mudahan satu bab ini bisa jadi ilmu buat kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.